Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan good government? Good government adalah suatu hubungan sinergi antar negara, sektor swasta, dan masyarakat yang berlandaskan pada 9 karakteristik. 9 karakteristik tersebut yang pertama ada partisipasi, rule of law, transparansi, sikap responsif, berorientasi konsensus, kesejahteraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Setelah good government, selanjutnya ada good governance. Good governance adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Apa sih bedanya good government dengan good governance? Kalau good government itu penyelenggaraan pemerintahan atau biasa dikenal dengan kelembagaannya. Sedangkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Apa kaitannya antara good government dengan good governance? Dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kriteria good governance agar terciptanya pemerintahan yang baik, transparansi, efektivitas, profesionalisme, efisiensi, dan penegakan hukum. Seperti yang setelah kita ketahui sebelumnya, secara singkat, good government adalah pemerintahan yang baik dan good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kaitan antara keduanya adalah apabila kita ingin mewujudkan good government atau pemerintahan yang baik, maka kita harus mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu good governance, agar terwujudnya pemerintahan yang baik secara akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi, peradilan hukum, dan lain-lain. Prinsip-prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menjadi pentingnya masalah ini, prinsip good governance dapat diuraikan satu persatu. Yang pertama ada prinsip partisipasi masyarakat atau participation. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruksif. Partisipasi ini bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan apresiasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada. Pemerintahan daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Lalu ada bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipasif untuk menyiapkan agenda pembangunan, evaluasi, dan pengawasan secara intensif. Selanjutnya ada tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara sebagai berikut, yaitu supremasi hukum atau the supremacy of law, kapasitas hukum dan hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independen peradilan, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Yang selanjutnya ada transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau, sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan
berkurangnya penyelenggaraan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak dan yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak koperasi harus mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh lembaga korporasi yang ada di dunia. Dalam lingkup tertentu, etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, yang memiliki pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Prinsip yang kelima yaitu berorientasi pada konsensus. Konsensus yaitu keputusan yang diambil secara bersama-sama. Jadi tidak boleh adanya pihak yang memutuskan secara sepihak. Lalu yang keenam yaitu kesetaraan, yaitu semua orang itu sama rata sederajat. Jadi tidak boleh mendahulukan suatu golongan atau pihak daripada pihak yang lainnya. Lalu yang ke-7 yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yaitu suatu dampak yang jelas positifnya. Dan efisiensi yaitu sesuatu yang tepat dan sesuai, baik itu dari segi waktu, usaha, dan pengeluaran. Nomor 8 ada akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kewenangan mereka. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Jadi, pejabat publik yang telah terpilih menjadi wakil rakyat harus bertanggung jawab atas janji-janji yang mereka utarakan ketika kampanye. Nomor 9 ada visi strategis atau strategi spesial. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan politik dari perspektif mereka. Jadi, pejabat publik itu harus tahu kayak gimana kedepannya infrastrukturnya kah, atau budaya-budayanya kah. 3 pilar penting yang mempengaruhi kemajuannya good governance. Yang pertama yaitu transparansi, di mana transparansi itu sendiri yaitu suatu keterbukaan pemerintah dan organ-organ di dalamnya kepada publik, sehingga masyarakat mengetahui arus kerja pemerintahannya. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi wawasan pengetahuan masyarakat akan pemerintahan. Nah, lanjut yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas itu suatu pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat yang telah memberikan mereka wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka. Nah, jadi di sini bagi mereka yang telah terpilih menjadi wakil rakyat itu harus amanah dalam mengemban kepercayaan masyarakat. Dan mereka juga harus menepati janji-janji mereka yang telah mereka utarakan pada saat mereka pemilu. Nah, dan yang terakhir yaitu partisipasi. Partisipasi di sini yaitu partisipasi publik. Ialah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan, perencanaan, evaluasi, dan pengawasan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut bermaksud untuk menjamin kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sesuai dengan aspirasi rakyat, sehingga rakyat tidak mengalami kerugian atas kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Sektor yang mempengaruhi good governance. Nomor 1, ada sektor publik. Sektor publik adalah kemampuan melayani publik dengan untuk melibatkan seluruh unsur pemerintahan. 2, sektor swasta. Kemampuan yang tinggi dalam menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance telah diwujudkan oleh perusahaan, diantaranya dengan dibentuknya fungsi GCG di bawah sekretaris perusahaan yang khusus menangani dan menyatukan penerapan GCG di perusahaan. Dan yang nomor 3 adalah sektor politik. Kemampuan untuk membasmi KKN, menjaga transparansi dan peradilan,